Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Bapak Ibu, jika kita mendengar nama Santo Agustinus, mungkin kita membayangkan dia adalah seorang uskup besar, seorang penulis teolog hebat, atau tokoh besar dalam sejarah gereja. Tapi sebelum semua itu terjadi, Agustinus adalah seorang pria yang masa lalunya sangat kelam. Ia terjebak dalam dosa, mengejar kesenangan dunia, hidup dalam kebebasan yang salah, dan mencari makna dalam segala hal kecuali Tuhan. Namun di balik semua yang tampak berani dan pintar itu, hatinya kosong dan gelisah. Sampai akhirnya di tengah keputusannya, Tuhan menjamah hidupnya. Agustinus membaca firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 14, dan di sanalah hidupnya berbalik. Dia bertobat, meninggalkan hidup lamanya dan mengalami pembaharuan sejati. Dari seorang pendosa besar, dia menjadi saksi yang luar biasa tentang kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi pada Agustinus menunjukkan kebenaran yang sangat kuat, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Istilah di dalam Kristus menunjukkan posisi dan hubungan. Orang yang tinggal di dalam Kristus bukan hanya mengenalnya secara intelektual, tapi hidup dalam hubungan yang erat, intim, dan penuh penyerahan dengan Tuhan. Di dalam Kristus artinya kita tidak lagi berdiri atas kekuatan sendiri, tapi bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak hanya datang ke gereja, tapi tinggal dalam hadiratnya setiap hari. Tinggal di dalam Kristus adalah akar dari pertumbuhan kerohanian. Tanpa hubungan ini, hidup tidak akan kering secara rohani, meskipun terlihat aktif secara lahiriah. Bagaimana hidup kita lahir baru? Kita harus berada dalam Yesus. Bagaimana kita bisa berada dalam Yesus? Kita harus percaya kepada Yesus. Percaya artinya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ini harus ditunjukkan dengan pengakuan akan dosa kita, keyakinan bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, bahkan kesediaan untuk mengikutinya dan taat kepadanya seumur hidup. Banyak orang mengira percaya itu cukup dengan datang ke gereja atau mengikuti ibadah. Tapi percaya kepada Yesus artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan bahwa siapa yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Tanpa percaya, kita tetap mati secara rohani, walau terlihat hidup secara jasmani. Kita harus bertobat. Bertobat artinya berbalik kepada Allah, meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan berhala, meninggalkan dosa, dan ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Pertobatan adalah perubahan arah hidup, bukan hanya menyesal, tapi berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan sejati ditandai dengan kesadaran akan dosa pribadi, kesedihan yang mendalam atas dosa itu, komitmen untuk tidak mengulanginya. Pertobatan bukan proses sekali jadi. Ini adalah sikap hati yang terus terbuka terhadap teguran Tuhan dan mau dibentuk setiap hari. Apakah kita semua ada di dalam Yesus? Mari kita mencontoh Yesus, mari kita meneladani Yesus, mari kita menghidupi karakter Yesus yang selalu berada di dalam hadiratnya. Dia harus mencontoh, artinya harus bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi semua orang tanpa memandang rupa, suku, dan lain-lainnya. Belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni, walau tidak mudah. Ciptaan baru bukan hanya status rohani, tapi gaya hidup yang meniru Kristus. Sejak Taman Eden, manusia diciptakan serupa gambar Allah. Dosalah yang merusaknya, tapi melalui Kristus kita dikembalikan ke rencananya yang semula. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk tidak dipulihkan. Yang Tuhan butuhkan hanyalah hati yang bersedia. Tuhan tidak melihat seberapa rusaknya masa lalu kita. Yang Dia lihat seberapa besar hati kita bersedia untuk dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering kali terjebak dalam kehidupan duniawi, kami sering kali melakukan dosa, kami masih sering kali mengabaikan suara Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami mengenal Tuhan, kami mengasihi Tuhan, sesungguhnya hidup kami terus mengalami pembaharuan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, menolong kami untuk kami boleh menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.